Shalom dan selamat kita bertemu kembali di channel kami, Wahyu Pengharapan, melalui episode ringkasan pelajaran Alkitab. Dalam sesi kali ini, kita akan memberikan ringkasan pada topik, mengajar murid-murid, bahagian 2. Melalui ringkasan ini kita akan mendalami bahagian akhir ajaran Yesus tentang apa yang sebenarnya makna untuk menjadi muridnya. Ayat utama kita hari ini diambil dari Markus 10 ayat 45, di mana Yesus berkata, "Demikianlah anak manusia juga datang bukan untuk dilayan tetapi untuk melayan, dan untuk menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi ramai orang." Ayat ini mengetengahkan tujuan utama Yesus datang, yaitu untuk melayani, bukan dilayani, dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi ramai orang. Ini menunjukkan kerendahan hati, pengorbanan diri, dan misi penebusan Yesus untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Semua orang merindukan datangnya kerajaan itu. Namun apakah mereka benar-benar memahami maksudnya? Kerajaan yang didirikan Yesus datang benar-benar berbeza dari apa yang mereka harapkan. Saat dia semakin dekat ke Yerusalem, Yesus mengajar murid-muridnya bagaimana warga kerajaan itu harus hidup dan berpikir. Dia fokus mengajar murid-muridnya bagaimana memimpin gereja yang akan segera didirikan, yaitu dengan pelayanan, toleransi dan kasih. Kita mulai dengan membahas topik, rancangan Tuhan untuk perkawinan. Markus 10 ayat 9 kita baca, "Oleh itu mereka yang telah disatukan oleh Allah, tidak boleh dipisahkan oleh manusia." Orang Farisi bertanya kepada Yesus tentang perceraian untuk mencobanya, mereka berharap dapat mewujudkan prasangka Herodes terhadap Yesus, seperti Yohanes Pembaptis yang dipenggal karena mengecam pernikahan Herodes, yang menceraikan istrinya dan mengawini istri abangnya. Mereka menggunakan Ulangan 24 ayat 1 hingga 4 yang mengizinkan perceraian atas sesuatu yang tidak senonoh. Namun, Yesus menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan seumur hidup, sesuai dengan maksud awal Tuhan, yang hanya boleh diputuskan oleh perzinaan. Rabi Samal dan Rabi Hillel masing-masing membenarkan perceraian atas sebab tertentu, tetapi Yesus menegaskan pentingnya komitmen pernikahan seumur hidup. Topik seterusnya ialah, Yesus dan kanak-kanak. Markus 10 ayat 14 mengatakan, ketika Yesus nampak hal ini, dia marah lalu berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Biarlah kanak-kanak itu datang kepadaku. Jangan larang mereka, karena orang seperti inilah yang menikmati pemerintahan Allah." Yesus menegur para murid karena menganggap masanya terlalu berharga untuk melayani kanak-kanak. Yesus menunjukkan bahwa kanak-kanak penting baginya dan meminta murid-muridnya membiarkan mereka datang kepadanya. Yesus juga mengatakan bahwa kita harus menerima kerajaan Allah seperti seorang kanak-kanak yang menerima hadiah, dengan tangan terbuka dan hati yang sederhana, tanpa merasa layak atau memikirkan bayaran. Sikap ini mengajarkan kita tentang kepentingan kerendahan hati dan kepercayaan dalam menerima anugerah kerajaan Allah. Kita lanjutkan dengan topik, pelaburan terbaik. Markus 10 ayat 21 berkata, Yesus memandang orang itu lalu berkata, "Tinggal satu perkara sahaja yang perlu kamu lakukan. Pergilah, jual segala yang kamu miliki, berikan uangnya kepada orang miskin, maka kamu akan beroleh harta di surga. Kemudian marilah, ikutlah aku." Seorang pemuda kaya, terkesan oleh ajaran Yesus tentang kerajaan Allah, dia meminta petunjuk untuk dapat mencapai hidup yang kekal. Meskipun pemuda itu yakin telah mematuhi semua perintah, Yesus menunjukkan bahwa dia telah menjadikan kekayaannya sebagai dewa. Yesus memintanya untuk meninggalkan kekayaannya dan mengikutinya sepenuhnya, menekankan bahwa kerajaan Allah harus menjadi prioriti utama dalam hidup. Ketuhanan Tuhan di atas segalanya adalah kunci untuk memasuki kerajaan Allah. Jika Tuhan menjadi keutamaan kita, Dia akan memberikan hidup yang kekal, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kekayaan akan menjadi penghalang kita ke surga apabila kita mentuankan, mendewakan, mengidolakan kekayaan itu. Topik seterusnya yang kita pelajari minggu ini ialah, bolehkah Anda minum cawanku? Markus 10 ayat 43, katanya, "Tetapi tidak demikian halnya dengan kamu. Jika seorang antara kamu hendak menjadi besar, dia harus melayani orang lain." Yakobus dan Yohanes meminta untuk duduk dekat Yesus dalam kerajaannya, meskipun Yesus baru saja mengungkapkan penderitaan yang akan dia alami. Nampaknya mereka belum memahami apa yang Yesus maksudkan. Yesus mengingatkan mereka bahwa menjadi murid berarti harus siap menderita seperti Dia. Yesus mengumpulkan murid-muridnya untuk mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati dalam kerajaan Allah adalah tentang melayani dan mengangkat orang lain. Siapapun yang ingin menjadi besar dalam kerajaan Allah harus mengikuti teladan Yesus,
yang datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Harus bersedia minum dari cawan penderitaan Yesus. Topik terakhir yang kita pelajari minggu ini ialah, apa yang kamu mau kubuat untukmu? Ayat dasar yang kita pilih ialah Mark 10 ayat 47, katanya. Apabila orang buta itu mendengar bahwa yang sedang lalu di situ adalah Yesus orang Nazaret, dia mula berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah hamba." Bartimeus memanggil Yesus dengan penuh keyakinan meskipun ada yang ingin mendiamkannya. Ketika dipanggil, Bartimeus segera bangkit, meninggalkan jubahnya, dan datang kepada Yesus dengan iman penuh bahwa dia akan disembuhkan. Yesus, yang tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya, menyembuhkan Bartimeus. Bartimeus sudah percaya bahwa Yesus adalah Mesias sebelum disembuhkan dan mengikutinya setelah itu. Berbeda dengan sebelumnya, Yesus kini membenarkan pengakuan publik sebagai Mesias, menandakan bahwa waktu untuk misinya hampir selesai dan waktunya untuk diakui sebagai Raja sudah tiba. Untuk mengakhiri, mari kita renungkan dua soalan yang sama dari Yesus, Markus 10 ayat 35 dan jawabannya dalam ayat 36. Kepada Yohanes dan Yakobus, Yesus bertanya, "Apakah yang kamu mau aku lakukan untuk kamu?" Tanya Yesus. Mereka menjawab, "Apabila Guru bertakhta dalam kemuliaan, benarkanlah kami duduk di sebelah kanan dan kiri Guru." Namun, di ayat 51 Yesus bertanya kepada Bartimeus, "Apakah yang kamu mau aku lakukan untukmu?" Orang buta itu menjawab, "Guru, saya ingin melihat." Tidak heranlah bahwa Yesus tidak melarang Bartimeus untuk memberitahu orang lain mengenai mukjizat penyembuhan oleh Yesus ke atas dirinya. Sama-sama kita merenungkan peristiwa yang sangat mengesankan ini. Sebagai penutup kata, kita membaca petikan dari pena inspirasi yang berbunyi, "Mereka yang percaya kepada Kristus dan berjalan dengan rendah hati bersamanya, yang sentiasa berjaga-jaga untuk melihat apa yang mereka boleh lakukan untuk membantu, memberkati, dan menguatkan jiwa orang lain, bekerja sama dengan malaikat yang melayani mereka yang akan menjadi pewaris keselamatan." Yesus memberikan mereka kasih karunia, hikmat, dan kebenaran, menjadikan mereka berkat kepada semua orang yang berhubung dengan mereka. Semakin rendah hati mereka dalam penilaian diri mereka sendiri, semakin banyak berkat yang mereka terima dari Tuhan, karena penerimaan tidak meninggikan mereka. Mereka menggunakan berkat mereka dengan betul, karena mereka menerima untuk memberikan. Tuhan memberkati Anda semua.